Halo, assalamualaikum solih-solihat. Kali ini dengan Bu Erna kita akan belajar materi tentang berpikir kritis. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar arti surat ini? Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang tidak berguna. Itu adalah suatu kepastian. Persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misterinya. Salah satunya dan yang secara tegas menantang manusia adalah fakta tentang unta. Teman-teman, salah satu fakta tentang unta yang masih menjadi misteri adalah kemampuannya bertahan hidup di padang pasir yang panas tanpa air dalam waktu yang lama, hingga sekitar 1,5 bulan. Cukup lama fakta ini menjadi misteri yang membingungkan para ilmuwan. Fakta yang kedua adalah tentang nyamuk. Nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Apa makna dari penciptaan tersebut menurut pendapatmu? Fakta yang ketiga adalah makhluk super kecil. Allah juga menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat oleh kasat mata. Berangkat dari keyakinan bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah pasti ada manfaatnya. Telusuri di berbagai sumber untuk menemukan manfaat makhluk-makhluk mikro tersebut bagi kehidupan manusia. Fakta yang keempat adalah tentang petir. Petir dikatakan dalam ayat Al-Quran sebagai alat untuk melempar setan. Sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik. Dengan keyakinan bahwa kebenaran ilmiah akan selalu sejalan dengan kebenaran Al-Quran. Bagaimana memadukan kedua konsep tersebut? Berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Nah, di sini bisa disimpulkan definisi berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah SWT adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Dalilnya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri,
duduk dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Nah, hukum tajwid dari Quran Surat Ali Imran tersebut diantaranya adalah pada kata khalqis samawati terdapat hukum bacaan idgham syamsiah dikarenakan alif lam diikuti huruf sin. Hukum tajwid berikutnya adalah pada potongan kata wal ardi terdapat hukum bacaan idhar qamariyah dikarenakan alif lam diikuti huruf hamzah. Hukum tajwid ketiga yaitu pada potongan ayat qiyamau wa qu'udan terdapat hukum bacaan idgham bigunah dikarenakan tanwin diikuti huruf wawu. Hukum tajwid yang keempat yaitu pada potongan ayat junubihim terdapat bacaan mad tabi'i dikarenakan dhammah diikuti huruf wawu sukun. Hukum tajwid kelima yaitu pada potongan ayat khalaqata. Di sana ada hukum bacaan qalqalah sugro karena huruf qaf sukun berada di tengah kata. Contoh hukum tajwid yang keenam adalah adzabannar. Terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun dikarenakan terdapat mad tabi'i yang berada di akhir ayat atau waqaf. Nah, teman-teman, dari ayat 191 surat Ali Imran, maka dapat disebutkan bahwa ciri khas orang yang berakal yaitu apabila memperhatikan sesuatu, dia akan selalu memperoleh manfaat dan inspirasi. Yang kedua, dia akan selalu ingat Allah dalam segala keadaan, baik di waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya yang menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah sehingga kita sadar betapa Allah itu Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih, lagi penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah dengan ikhlas. Apa sih manfaat berpikir kritis? Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Manfaat kelima yaitu mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Manfaat berpikir kritis selanjutnya yaitu kita semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Kemudian semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner dan semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat, yaitu dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Contoh perilaku.
senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah akal sehat dan anugerah alam semesta. Melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah, dan menjadikan ayat-ayat kauniyah sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Demikian materi dari Bu Erna tentang berpikir kritis. Tetap semangat belajar di rumah, jaga sholat, jaga sehat, dan jaga jarak. Wassalamualaikum.